Aku menemukan halaman Facebook yang menghasilkan 470 juta per bulan. Gimana saya bisa tahu? Nah, ternyata pemilik halaman Facebook ini telah membagikan pendapatannya per bulan secara publik. Nah, bisa kita lihat di sini, dari tanggal 31 Januari ya 2026 dia mendapatkan 18.000 dolar itu per bulan, teman-teman. Terus kemudian di Februari dia mendapatkan 19.400 ya. Dan ini jumlah yang sangat besar, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, kita itu bisa menghasilkan uang dari Facebook seperti kita mengupload video di YouTube. Sama-sama mendapatkan pendapatan dari iklan. Nah, perbedaannya, kalau kita mengupload ke YouTube itu berbentuk video, baru kita bisa mendapatkan penghasilan. Tapi kalau di Facebook, kita bisa menghasilkan dari postingan, foto, ataupun cerita yang kita upload. Jadi hampir semuanya itu bisa menghasilkan di Facebook. Di Facebook juga sama ya, kayak kita mendapatkan RPM per 1000 penayangan kita dapat berapa dolar. Nah, tentu yang mengagumkan di sini, pembuatan konten AI di Facebook itu jauh lebih ditoleransi daripada di YouTube. Seperti yang kita tahu, kalau kita mengupload video AI di YouTube itu lebih dampak beresiko dan bisa terkena dismonet. Tapi kalau di Facebook itu jauh lebih aman, teman-teman. Nah, tujuan dari video ini, aku akan menunjukkan kepada teman-teman beberapa halaman Facebook yang bisa menghasilkan penghasilan yang cukup besar dari konten AI. Jadi mereka memproduksi konten AI dan bisa mendapatkan ribuan dolar. Aku akan tunjukkan beberapa halamannya dan langsung kita akan praktekkan juga bagaimana membuat konten seperti mereka. Dan tentu semuanya dibuat full AI, teman-teman. Nah, di sini aku tidak menjanjikan kepada teman-teman langsung bisa menghasilkan uang dari Facebook, tapi inti video ini adalah kita bisa meniru keterampilan mereka, bagaimana mereka bisa membuat video AI yang serupa, bagaimana orang-orang ini bisa menghasilkan uang dari Facebook. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Baik, kita mulai dari akun pertama. Ini adalah akun milik orang Indonesia ya, teman-teman. Namanya Linda Wiguna. Di sini dia hampir semuanya videonya itu dibuat pakai AI. Dan semua videonya sebetulnya cukup sederhana ya. Kalau kita tahu promnya, tentu prom yang dia buat nggak dibagikan secara publik, tapi kita bisa lihat beberapa hasil videonya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini cukup menarik ya. أشهد أن لا إله إلا الله. Nah, kurang lebih seperti itu ya videonya, teman-teman. Dan ini bisa kita buat. Video seperti ini juga bisa menjangkau audiens luar negeri. Karena kan di sini tidak ada narasi berbahasa Indonesia. Karena semuanya videonya ilustrasi. Dan semua negara bisa memahami video seperti ini. Kemudian yang kedua, di sini ada DIY and Craft. Tentu kalau teman-teman suka scrolling di Facebook, pasti akan ketemu channel ini atau halaman Facebook ini. Dia memiliki sekitar 43 juta pengikut ya. Ini jumlah yang sangat banyak. Dan semua videonya itu pakai AI. Tapi tidak semuanya, karena di sini dia mengupload beberapa video asli juga. Dan video asli ini dia buat itu nggak diproduksi dari dia sendiri, tapi dia membeli beberapa akun-akun yang kecil yang memproduksi banyak video asli, termasuk salah satu channel punya temen aku ya. Jadi di video YouTube-nya itu dikontrak selama 1 tahun, dan dia bebas untuk menguploadnya ke Facebook. Jadi kurang lebih bisnisnya itu seperti itu. Dia melihat ada channel-channel yang berpotensi bisa berkembang, dia kontraklah selama 1 tahun atau 2 tahun ke depan, tapi dia bebas untuk mengupload kontennya ke berbagai sosial media. Tentu ada editing di sini. Nah, kurang lebih seperti itulah cara dia bermain di Facebook. Dia membeli video orang-orang, teman-teman. Tapi di sini kebanyakan juga banyak video AI-nya. Ini juga akan memperkuat brandingnya karena di sini kan dia mengupload tentang DIY. Walaupun banyak AI-nya, tapi karena banyak juga video realnya, itu masih jauh lebih aman. Dan kalau kita lihat di sini, penontonnya hampir ratusan ribu, bahkan jutaan ya, teman-teman. Dia mengupload biasanya sekitar 15 sampai 30 video per hari. Ini jumlah yang cukup banyak karena memang dia punya tim yang kompeten gitu, punya banyak tim sehingga dia bisa produksi banyak video. Nah, channel selanjutnya itu Kou Yang. Ini adalah channel orang Vietnam ya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini, videonya itu cuma transisi atau time lapse dari konten AI. Nah, kayak gini. Ini bagus banget. Dan dia juga punya beberapa channel lain ya, seperti yang development ini juga merupakan channelnya dia juga. Kontennya kurang lebih sama ya, tentang transformasi AI atau time lapse gitu. Dan konten-konten seperti ini itu selalu rame di Facebook. Karena peminatnya juga banyak, mereka suka dengan keunikan dari time lapse, satisfying gitu ya, enak dilihat. Dari perubahan yang kotor menjadi lebih rapi, dari rumah yang terbengkalai menjadi layak huni, dari kolam renang yang sudah terbengkalai sehingga menjadi bagus. Orang-orang itu kan suka melihat pemandangan seperti itu.
Baik teman-teman, jadi kita sekarang akan masuk ke sesi mempraktekkan bagaimana cara membuat video seperti ini. Sebetulnya kita hanya perlu tahu ya prompt-nya untuk membuat video seperti dia. Tapi di sini aku akan menawarkan solusi kepada teman-teman. Aku membuat sebuah aplikasi yang bisa mengubah video itu menjadi prompt. Dan kita bisa membuat video yang sama persis dengan dia. Artinya, kalau teman-teman menemukan sebuah video yang viral yang mungkin penontonnya sampai puluhan juta, tapi teman-teman pengen bikin video yang seperti dia, kita nggak tahu prompt-nya seperti apa. Nah, pakai aplikasi yang aku buat ini, itu memungkinkan teman-teman bisa membuat video yang serupa. Artinya kita bisa menduplikat videonya meskipun angle-nya beda, tempatnya sedikit berbeda, tapi bentuk bangunannya sama, lokasinya hampir sama, mirip-mirip, tentu nggak 100% plek-ketiplek banget. Dan ini bagus. Justru kalau plek-ketiplek banget, ini akan berpotensi kena copyright di Facebook. Nama aplikasinya itu adalah AI Prompt Extractor. Baik, sekarang kita akan langsung mempraktekkan. Kita cari video dari misalkan halaman Facebook DIY and Craft. Nah, kita cari video yang berpotensi viral atau yang penontonnya itu banyak, teman-teman. Nah, misalkan yang ini pembuatan rumah pohon, kita lihat dulu videonya. Oke, ini satu angle kamera doang ya, teman-teman. Jadi kita langsung aja copy link dari video ini. Ini akan mudah dibuat. Oke, kita copy linknya, kemudian kita download videonya. Bisa pakai Snapsave atau website yang lain. Oke, setelah kita download videonya, kita masuk ke aplikasinya, yaitu AI Prompt Extractor. Aplikasinya seperti ini. Jadi cara penggunaannya juga gampang ya. Kalian tinggal login dan masuk ke aplikasinya. Kemudian kita tinggal drop atau tinggal upload ke aplikasi ini, AI Prompt Extractor. Pilih video yang akan kita copy atau kita duplikat. Nah, setelah itu kita langsung menunggu 30-60 detikan teman-teman. Nunggu dia berproses, menganalisis gambarnya, menganalisis videonya menjadi sebuah prompt. Kita tunggu dulu sampai dia selesai. Bam, dia langsung memberikan prompt yang sangat bagus teman-teman. Dan ini kita langsung bisa mempraktekannya untuk membuat videonya. Di sini terdapat 5 image prompt dan 5 video prompt. Nah, cara penggunaannya juga gampang. Kita tinggal copy image satu seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke AI generate gambar dan video. Aku di sini menggunakan Google Flow, teman-teman. Tentu kalau untuk pembuatan video, setiap hari kita dapat gratis sekitar 50 kredit. Tapi kalau kita mau langganan berbayar, itu per bulannya sekitar 350 ribuan. Dan kita bisa mendapatkan 1000 kredit. Dan ini sudah cukup untuk kita bisa memproduksi banyak video AI. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi Google Flow, kemudian kita paste prompt 1 image ya di sini. Kita pilih yang gambar, aspek rasionya 9:16 yang potret. Langsung kita klik generate. Di sini aku pakai Nano Banana Pro ya. Oke, kurang lebih hasil gambarnya seperti ini. Oke, ini lokasinya hampir sama ya dengan gambar sebelumnya atau video sebelumnya. Pas di tengah-tengah pohon, bangunannya, rumputnya warna hijau dan sama persis teman-teman. Nah, ini kan angle-nya dari bawah kamera ya. Kita juga bisa merubah supaya tegak lurus ataupun dari atas. Nah, kita perlu generate beberapa kali. Di sini aku akan generate 2 kali. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita tinggal pilih gambar mana yang mau kita pakai. Oke, aku akan pilih gambar yang ini. Jadi yang lain aku hapus. Kemudian kita langsung pilih prompt yang kedua, image prompt yang kedua ya. Kita tempel di sini dan jangan lupa kita lampirkan foto referensi yang pertama. Ini supaya gambarnya itu konsisten teman-teman. Nah, ini hasil gambarnya. Wow, ini sudah cukup bagus ya, hampir sama dengan video sebelumnya. Kemudian kita pilih image yang ketiga teman-teman. Nah, setelah kita paste di sini, jangan lupa kita melampirkan foto referensi yang kedua. Langsung kita klik generate. Dan kurang lebih hasilnya begini untuk image yang ketiga. Ini hampir selesai ya. Nah, lakukan cara yang sama sampai 5 image prompt tersebut. Nah, lakukan seperti ini sampai 5 gambar. Dan ini semuanya sudah selesai ya untuk gambar 1 sampai gambar 5. Sekarang kita akan mempastekan video prompt yang pertama. Caranya seperti ini, kita pilih bagian video. Di sini kita pilih yang frame, kita pilih format videonya yang light ya, atau yang quality itu bebas. Karena kalau kita pakai Omni Flash itu nggak bisa teman-teman. Nah di sini ada start frame dan end frame. Foto pertama adalah awalnya dan foto kedua adalah endingnya. Lakukan cara seperti itu sampai 5 image tersebut. Tentu kalau yang nomor 5 itu kan nggak ada terusannya ya, nggak ada image 6. Jadi nomor 5 itu cukup satu doang sebagai referensi. Nah langsung kita klik generate seperti ini. Oke, foto kedua sekarang posisi di awal, foto ketiga sekarang posisi di akhir. Begitu seterusnya sampai image 5, kecuali image 5 teman-teman. Oke, aku akan percepat video ini.
Nah, sekarang sampai image 5 ya. Jadi kita tinggal melampirkan foto referensinya hanya nomor 5 doang atau gambar kelima. Kita paste juga prompt 5 seperti ini. Maka dia akan memberikan sinematiknya ya untuk penutupan. Karena kan bentuk bangunannya sudah jadi ini adalah sinematik dari hasilnya. Nah, kalau sudah baru kita download semua videonya ya. Kita download yang 1080, semua video tersebut kita download. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan tahap editing di CapCut teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi CapCut. Jadi kita langsung import semua video yang tadi kita sudah download dan masukin semuanya di sini. Pastikan urutannya benar ya, dari tahap awal sampai tahap akhir. Nah, di sini sebetulnya nggak terlalu banyak edit karena memang ini sudah sesuai frame awal dan frame akhirnya itu saling berkesinambungan. Jadi mungkin kita bisa tambahkan transisi ya. Hanya transisi saja yang perlu teman-teman tambahkan. Oke, aku akan mengurutkannya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit ya. Jadi nggak sampai sih 5 menit karena ini proses editingnya cukup simple. Oke, di sini aku sudah selesai untuk tahap editingnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita lihat sama-sama. Wah, ini hasilnya bagus ya teman-teman. Sekarang kita akan bandingin video referensi yang pertama kali kita download sebagai referensi ya, dengan video yang hasil editing ini, atau dari hasil AI from Extractor. Bagaimana? Ini sangat menakjubkan teman-teman. Kita hanya mengambil sebuah video tapi kita bisa menduplikasi yang gambarnya itu sama persis dengan referensi. Nah, kalau video ini sudah viral, penontonnya mungkin sampai puluhan juta, ratusan juta, tidak menutup kemungkinan video ini, hasil video kita itu juga bakalan viral. Karena sudah terbukti dari lokasinya mungkin bentuk bangunannya yang sangat unik, atau dari angle kameranya, atau cara pengerjaannya. Kalau kita membuat konten yang sama persis seperti dia, tidak menutup kemungkinan video kita juga bakalan rame. Tentu aplikasi yang aku buat ini itu lebih formatnya ke timelapse seperti ini. Jadi outputnya itu selalu 5 image prompt dan 5 video prompt teman-teman. Jadi kalau teman-teman berminat untuk memakai aplikasi ini, aku sudah cantumin linknya di bawah ya di deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek aja dan teman-teman bisa langsung uji coba untuk aplikasinya. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah referensi bagi teman-teman. Aku Saiful izin pamit, sampai ketemu di video berikutnya.